يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله. بسم الله. الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para muhibbin Qira'atus Sab'ah sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan ke-11 dari serangkaian kegiatan kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqamah di dalam menjalani untuk selalu menambahkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan kupas tuntas suratul Falaq, yang mana menurut Imam Qira'atus Sab'ah ada beberapa bagian bacaan yang tentu berbeda dengan kebiasaan bacaan kita keseharian. Oleh itu mari kita baca dulu untuk mengawali pertemuan kita hari ini dengan kita sama-sama membaca suratul Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Para muhibbin sekalian, ini ada beberapa masukan dari kawan-kawan muhibbin Qira'atus Sab'ah bahwa kita untuk mengupas tentang makharijul huruf, yaitu di mana dari beberapa bagian pertemuan memang kita khusus untuk membahas tentang ilmu Qira'atus Sab'ah. Maka pada pertemuan kita hari ini kita memang fokus untuk Qira'atus Sab'ah. Jadi nanti barangkali banyak para asatidz yang mereka semua adalah lebih menguasai dalam kaidah-kaidah baik dalam sifatul huruf ataupun makharijul huruf. Itu yang kita harapkan, sebab karena kita punya ciri khas tersendiri supaya kita mampu untuk menjelaskan sebagaimana dalam setiap pertemuan, dari satu pertemuan ke pertemuan lain, insyaallah. Maka sekali lagi, bukan karena kami tidak ataupun tidak mau untuk mengupas tentang makharijul huruf, namun kajian kita adalah kajian Qira'atus Sab'ah. Ada banyak hal lain yang hari ini masyarakat di luaran sana masih banyak yang tidak berani ataupun mencari pengetahuan khusus Qira'atus Sab'ah. Itu hanya pada waktu dan kepada para guru-guru khusus. Sementara Anda, insyaallah siapapun para muhibbin sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah, Anda bisa dapatkan pembelajaran tentang makharijul huruf. Ada banyak tempat, ada banyak para asatidz yang telah mengupas, baik melalui video-video singkat ataupun dari laman YouTube dan lain sebagainya. Maka tanpa mengurangi maksud dan tujuan kami di sini, sekali lagi mohon maaf, memang kita khusus untuk konsentrasi dalam Qira'atus Sab'ah. Kita bahas satu pembahasan per pembahasan, kemungkinan paling kita hanya sebagai comparison, untuk membandingkan, hanya sekedar kita mengupas sedikit tentang ilmu tajwidnya, khususnya tajwid qiraatnya Imam Hafs dari Asim. Kalaupun kita berbicara tentang makharijul huruf, kita secara otomatis akan bahas tapi daripada sisi pengucapan. Maka jawaban kami kepada para muhibbin sekalian, yang para muhibbin menghendaki untuk pembelajaran makharijul huruf, maka mungkin cukup dengan tiap kali mengikuti video kami
yang insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan mungkin besok pagi atau dalam minggu ini kita akan alihkan dalam channel di Muhammad Irham Dahlan Sab'ati ini, kita akan alihkan ke dalam YouTube kami di Metode Sab'ati. Jadi insya Allah sekali lagi untuk pemberitahuan para muhibbin sekalian, kemungkinan kita live melalui YouTube ya. Jadi YouTube-nya alamatnya di Metode Sab'ati. Nanti insya Allah mungkin para muhibbin sekalian akan kita infokan, akan kita info sebagai bentuk daripada tanggung jawab kami untuk selalu memberikan yang terbaik pada ummah insya Allah. Yang pertama kita akan bahas pada ayat yang pertama dari suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini ketika kita melafadzkan huruf qaf, ketika kita wakafkan di situ, maka kita kembalikan falaq ya. Bunyinya jangan falaq, tapi falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu, alif, ain, beda ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Membacanya begitu. Langsung masuk pada pembahasan Imam Qira'atus Sab'ah. Lafadz qul a'udzu. Di situ ada lam yang harokatnya sukun bertemu dengan alif. Maka berlakulah bacaan nakal bagi qiraatnya Imam Warash dari Nafi'. Sekali lagi sebagai pengetahuan para muhibbin sekalian, kalau Anda mengikuti video kami dari yang ke-5 ya, pertemuan ke-5 dan sampai pertemuan kemarin yang ke-10, maka Anda akan secara otomatis akan mampu untuk mengkomparasikan langsung bahwa di situ ada bacaannya Imam Warash dari Nafi' yang membaca ketika ada huruf-huruf yang dia berharokat sukun yang bertemu dengan alif. Kalau kita lihat di surah An-Nas, waktu kita kupas tuntas di surah An-Nas, maka di situ ada kul a'udzu ya. Kul a'udzu. Kalau kita lihat dalam surah kupas tuntas surah Al-Kautsar, maka di situ ada wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu juga ada. Atau kalau kemarin kita masuk dalam kupas tuntas surah Al-Asr, di situ ada kalimat la fi khusrin illa dan innal insana, yang mana kalimat kul a'udzu birabbil falaq dalam surah Al-Falaq ini dan nanti ada ayat yang berikutnya juga, itu hanya ada 2 imam saja yang membaca, berbeda dengan kebiasaan bacaan kita keseharian. Yang pertama ada bacaan qiraat Imam Warash dari Nafi' yang membacanya dengan dinakalkan ya, naqlu harakat ya. Jadi di situ dibaca qul a'udzu, tidak qul a'udzu. Maka ketika Warash membacanya dengan nakal, ya ini sama kaidahnya qiraat Imam mengikut daripada Imam Hamzah pada mazhabnya Imam Abdul Fattah Al-Faris, maka di situ wajib untuk disaktahkan. Maka ayat yang pertama ini qul a'udzu birabbil falaq. Imam Warash An-Nafi' membacanya menjadi qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. Sementara Imam Khalaf dari Hamzah membacanya dengan disaktahkan, berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas menjadi qul a'udzu birabbil falaq. Begitu cara membaca dari qiraatnya Imam Warash dan Imam Hamzah. Hamzahnya siapa? Hamzahnya adalah melalui rawinya yang bernama Imam Khalaf. Karena kalau Imam Khallad ketika as-sakin al-mafsul, sukun yang terpisah itu tidak disaktahkan. Demikian juga menurut Khalaf kalau ngikut pada mazhab yang satunya lagi yaitu mazhabnya Ibnu Khulbun, itu pun sama dengan tidak mensaktahkan pada lafadz kul a'udzu pada sukun yang terpisah tadi. Nanti insyaallah dalam pembahasan babus saktah ala jami'il aimati qira'atus sab'ah, insyaallah kita akan bahas dalam
pembahasan khusus. Ayat yang pertama tadi kita sudah contohkan bahwa kita bisa membaca dengan dua variasi. Yang pertama dengan bacaan qiraatnya Imam Warash an Nafi', dan yang kedua dari Imam Khalaf an Hamzah melalui mazhabnya Abdul Fattah Al-Faris. Ini sama. Ini para muhibbin sekalian yang berbahagia, Anda ketika melihat kita memang sengaja mengambil poin-poin yang mudah, surah-surah yang masyhur, yang para muhibbin sekalian sudah banyak yang hafal. Karena apa? Karena kita ingin memudahkan dari cara belajar kita. Karena sesuai slogan kami, memasyarakatkan qiraatus sab'ah dan mengqiraat sab'ahkan masyarakat insyaallah. Maka melalui metode kami, metode sab'ati, insyaallah cara praktis belajar qiraat sab'ah hanya dengan 7 jam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini qiraatnya Imam Hafaz dan imam-imam yang lain selain Warash dan Khalaf dari Hamzah. Yang kedua adalah qiraatnya Imam Warash. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu Imam Warash. Dan yang ketiga qiraatnya Imam Khalaf dari Hamzah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq. Min diifakan bacanya, syarri roknya tipis, syarri ma roknya tipis ya, tarkik. Syarri ma, jangan syarri, jangan dilipat karena roknya rok tarkik atau rok kasrah. Min syarri ma khalaq. Qalqalah qaf, ini qalqalahnya kubro di akhir kalimat, maka kita kembalikan hurufnya menjadi huruf O, jangan huruf E. Jangan min syarri ma khalaq, jangan khalaq tapi khalaq. Min syarri ma khalaq. Semua imam qiraat sab'ah membacanya sama, tidak ada yang berbeda. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min ifa lama, syarri sama tipis. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kebetulan pada ayat yang ketiga ini huruf diakhirkan yang dibaca dengan qalqalah kubronya adalah huruf ba. Maka huruf ba ketika kita membaca di situ kita harus membacanya dengan waqab, jangan waqab. Awas. Jadi huruf qalqalah yang 5, 2 diantaranya yaitu huruf qaf dan huruf to. Ketika kita membaca kedua huruf tadi, qaf dan to, maka kembalikan hurufnya. Kalau kita ikut huruf yang 5 konsonan ada A, I, U, E, O, maka kalau qaf dan to, maka kita kembali kepada huruf O, jangan E. Sisanya yang 3, ada huruf ba, ada huruf jim, satunya lagi ada huruf apa satunya? Ada qaf, to, ba, jim, dal. Maka ada ba, ada jim, ada dal. Itu kembalikan huruf E, jangan O. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jangan kebalik. Ketika baca Qul a'udzu birabbil falaq, kita bacanya Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu enggak boleh. Bukan falaq, tapi falaq. Min syarri ma khalaq. Khalaq, jangan khalaq ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini ba, maka waqab, jangan waqab. Nah, salah. Hati-hati. Ini juga cara talaki yang betul, memang kita harus bil musyafahah, jangan bitalaki, berhadapan-hadapan dengan guru langsung.
Namun sekurang-kurangnya sebagai pengetahuan, mungkin melalui video ini barangkali para muhibbin sekalian bolehlah untuk mencontohkan, sehingga kalau nanti ada kecocokan atau nggak ada kecocokan, silahkan ketika membacanya kok saya betul atau enggak, nah silahkan nanti Anda bisa hubungi melalui WhatsApp kami di 087 830 975 986. Sekali lagi di 087 830 975 986. Anda bisa kirim voice call untuk mencocokkan apakah qalqalah kubro huruf qafnya betul atau enggak, apakah qalqalah kubro ketika baknya sesuai atau enggak, itu boleh ya. Insyaallah itu sudah masuk dalam bagian yang kita pelajari ini. Pada ayat yang ketiga ini para muhibbin sekalian, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Perhatikan fokus pada lafaz ghasiqin idza. Di situ ada tanwin bertemu alif, maka ini sama ya dengan qul a'udzu. Hanya ada dua riwayat dari Imam Qiraatus Sab'ah yang membaca yang sama dengan bacaan sebelumnya pada qul a'udzu. Siapa tadi? Yang pertama Warash dari Nafi', yang kedua Khalaf dari Imam Hamzah melalui madhabnya yang bernama Abul Fatah Al-Faris. Membacanya bagaimana? Kita akan bacakan dulu qiraat yang masyhurnya, yang asimnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Begitu bacaannya biasa kita dengar. Kalau Imam Warash dari Nafi' maka menjadi wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Ya. Sementara kalau qiraatnya Imam Khalaf dari Hamzah maka di situ ghasiqin idza wajabas sakat. Nah, jadi wajib dengan mensaktahkan, berhenti satu alif saja. Satu alif itu dua ketukan, jangan lama-lama, berhentinya 1 bulan mati nanti ya. Qiraat Imam Khalaf dari Hamzah maka menjadi wa min syarri ghasiqin idza waqab. Begitu ya. Ayat yang ketiga ini sama dengan ayat yang pertama, imamnya pun sama, cara bacanya pun sama. Bedanya ketika yang ayat pertama adalah huruf lamnya sukun ketika bertemu dengan alif. Sementara ayat yang ketiga ini ghasiqin, huruf qafnya bukan sukun tapi tanwin. Maka tanwin dengan nun sukun itu adalah satu kesatuan. Ada kalanya ditulis dengan dalam Rasam Utsmani ada tulis dengan sukun, ada kalanya yang ditulis harus melalui bantuan yaitu dengan tanwin. Tapi fungsi dan maksudnya sama. Maka jangan bingung. Dalam Al-Quran itu semua hanya ada dua itu sebagai alat penghubungnya. Kalau tidak sukun, tanwin. Nah, tanwin ataupun sukun sama-sama. Maksudnya as-sakin. Nah, kalau terpisah namanya dalam istilah ilmu qiraat namanya al-mafsul. Nah, maka disebut sebagai as-sakinil mafsul, sukun yang terpisah. Nah, kalau sukun yang terhubung berarti as-sakinil mausul ya, bukan as-sakinil mafsul. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat yang ketiga tadi ya. Berikutnya wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Kalau tadi di ayat yang ketiga huruf ba, cara qalqalahnya adalah qab ya, bukan qob ya. Ayat yang keempat ini fil 'uqad, ini dal, jangan fil 'uqad. Nah, bahaya ini jadi kodok. Kalau orang Jawa bilang kata jadinya ya. Wa min syarrin ya, nun tasydid. Nah, nun tasydid itu gunnah lama. Syarri sekali lagi roknya tarqiq tipis ya. Jangan dilipat. Kalau ada yang nanya, Ustadz, bagaimana cara membedakan antara rok yang tarqiq dengan rok yang tafkhim? Bedanya adalah kalau rok yang tafkhim secara umum itu yang pertama cirinya adalah roknya berharokat dhammah. Yang kedua roknya berharokat fathah.
Itu ro yang tafkhim. Sementara kalau yang ro yang tarkik, kebanyakan cirinya adalah ro-nya berharokat kasroh. Nah, itu ciri umum, ya. Tapi saya pernah membaca ada ro sukun yang sebelumnya ada kasroh, itu tidak dibaca dengan tarkik, tapi itu tafkhim. Itu nanti perkecualian. Maka dalam setiap ilmu itu ada segala sesuatu itu perkecualian itu ada. Nah, memang sama. Ketika ro yang sebelumnya ada kasroh, biasanya ada hamzah wasol. Ya, seperti irji'i, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i itu ro-nya ro sukun sebelumnya kasroh, itu tidak dibaca tarkik tapi dibaca tafkhim tebal. Karena apa? Ada hamzah wasol. Nah, maka kalau ada hamzah wasol dibaca ro-nya tafkhim. Ada lagi Ustadz, ro sukun tapi sebelumnya kasroh, tapi itu tidak dibaca dengan tipis, melainkan dibaca dengan tebal. Nah, ada juga memang betul, tapi itu syaratnya ada harful isti'la. Huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7 macam. Kha, shad, dad, ta, dha, ghin, qaf. Misalkan lafaz mirsadin. Nah, itu ro-nya sukun sebelumnya ada kasrah. Lafaz mirsad kalau di waqaf, mirsad begitu. Itu ketika Anda membaca waqaf ataupun wasal, maka ro yang sebelumnya itu ada kasrah, yang sukun tadi, ro sukunnya maksudnya sebelumnya ada kasrah, karena ada huruf shad, maka di situ dibaca dengan tafkhim tebal, tidak boleh dibaca mirsad, tidak boleh, ya. Nah, di dalam huruf isti'la ini kita lintas qiraat, jadi saya memang akan membahas sedikitnya untuk perbandingan menurut qiraat hafaz, utamanya karena masyhur mayoriti kita semua adalah di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, Brunei, ya, dan di beberapa negara bagian lainnya di Asia Tenggara khususnya, memang kebanyakan adalah qiraat